Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bunga Arafa dengan NPM 193210459. Di sini saya akan melakukan perbaikan nilai UTS metode numerik. Soal nomor 1, diketahui ada nilai fx-nya yaitu minus 12 dikurang 21x ditambah 18x kuadrat dikurang 2,75 x pangkat 3, di mana tebakan awal batas bawah atau x1-nya sama dengan min 1 dan batas atasnya sama dengan 0, dan kesalahannya sebesar 1% atau kesalahan semestinya 1%. Kita mencari yang pertama, yaitu metode bagi 2 terlebih dahulu. Di sini ada iterasi 1 sampai iterasi 4. Yang pertama iterasi 1 itu tuh ada kita mencari nilai batas bawah XR. Karena ini masih iterasi 1, jadi kita masih menggunakan X1. Rumusnya yaitu batas bawah ditambah batas atas dibagi 2. Di mana batas bawah sama batas atas tadi udah dikasih tahu, yaitu minus 1 sama 0. Kemudian dapat hasilnya minus 0,5. Kemudian kita masukkan ke fungsi X1, di mana fungsi dari X1-nya tadi itu berarti fungsi dari minus 0,5. Dapat hasilnya 3,34375. Dan iterasi 1 mendapatkan interval baru yaitu minus 0,5 dan 0. Kemudian kita lanjut ke iterasi 2, di mana iterasi 2 berarti X2 sama dengan XR. Rumusnya masih sama, yaitu X1 ditambah batas bawah ditambah batas atas dibagi 2 atau X1 ditambah XU dibagi 2. Di mana X1-nya kita menggunakan dapat hasil dari iterasi 1 tadi, terus minus 0,5 ditambah 0 masih sama dengan yang pertama, dan dibagi 2 dapat hasilnya minus 0,25. Kemudian kita cari kesalahan aproksimasi dari iterasi 2 atau dari X2, di mana rumusnya mutlak dari X1 dikurang X2 per X2 dikali 100% dan dapat hasilnya 100%. Lanjut kita mencari fungsi dari X2, di mana hasilnya minus 5,58203. Dan di iterasi 2 ini kita dapat interval baru yaitu minus 0,5 dan minus 0,25. Lanjut ke iterasi 3. Di sini rumusnya masih sama kayak tadi. Di sini kita menggunakan X3 masih sama kayak tadi, terus kita dapat hasilnya minus 0,375. Kemudian kita cari nilai kesalahan aproksimasinya. Setelah kita lihat ternyata hasilnya 33%. Di sini masih belum mencapai kesalahan semestinya yaitu 1%. Kemudian kita masukkan lagi, kita tetap lanjut masukkan ke nilai fungsi X3-nya. Dapat nilai fungsinya minus 1,44873 dan dapat interval baru di iterasi 3 yaitu minus 0,5 dan minus 0,75. Selanjutnya kita masuk ke iterasi 4, rumusnya masih sama, X4. Di sini kita menggunakan X4, dapat hasilnya minus 0,4375. Kemudian kita mencari kesalahan aproksimasinya. Rumusnya juga masih sama, ternyata hasilnya 14%. Di sini masih jauh dari kesalahan yang harus kita cari, yaitu kesalahan aproksimasinya yaitu 1%. Untuk mempercepat mencari metode bagi 2 ini, saya menggunakan aplikasi Excel seperti yang ditunjukkan pada slide ini, di mana kita masukin rumusnya sesuai dengan angka yang sudah ditentukan. Kemudian di sini ada A sama B itu merupakan tebakan awal, yang dimana A itu batasan bawah, B itu batasan atas. Kemudian ada fx, kita masukin itu nilai x yang tadi yang sudah ditentukan, sedangkan nilai x di sini yaitu nilai xr. Karena kita mencari kesalahan aproksimasi yang mendekati dengan nilai 1, maka di iterasi 9 itu nilai kesalahan aproksimasinya udah mulai 0. Berarti kita sudah mulai bisa berhenti di situ, di mana berarti jika kesalahan aproksimasinya sama dengan 1%, maka kita sudah mendapatkan nilai XR-nya yaitu sesuai dengan tabel XR yaitu minus 0,41602. Selanjutnya kita mencari menggunakan metode posisi palsu. Di sini ada iterasi 1,
simbolnya masih sama, yaitu X1 sama dengan XR. Yang berbeda dari metode bagi dua tadi yaitu rumusnya. Rumus dari X1 metode posisi palsu adalah batas atas dikurang fungsi dari batas atas dikali batas atas dikurang dengan batas bawah per fungsi dari batas atas dikurang fungsi dari batas bawah. Nah, karena angkanya tadi udah kita cari, jadi kita tinggal substitusikan, kemudian dapat hasilnya minus 0,28742. Kemudian kita mencari kesalahan aproksimasinya, yaitu kesalahan aproksimasi A, di mana rumusnya X1 dikurang dengan 0, yaitu tebakan awal tadi batas atas per X1 dikali 100%. Maka dapat hasilnya 100%. Karena sama dengan di soal tadi kita masih mencari kesalahan aproksimasi sama dengan 1%, maka kita tetap lanjut. Kemudian kita mencari fungsi dari X1-nya, kita masukin aja karena udah dapat angkanya. Dapat hasilnya minus 4,41173. Nah, di iterasi 1 kita menemukan interval baru yaitu minus 1 dan minus 0,28742. Selanjutnya kita lanjut ke iterasi 2, di mana X2 rumusnya masih sama dengan yang tadi. Kita dapat hasilnya minus 0,37945. Kemudian kita mencari kesalahan aproksimasi A-nya. Rumusnya masih sama juga dan ternyata hasilnya masih 100%. Nah, jadi untuk mempercepat mencari metode posisi palsu, kita masih pakai cara tadi, itu masih menggunakan Excel. Nah, berikut slide-nya. Kita masih sama dengan yang tadi juga, simbol bersama AB tebakan awal, Fx nilai X-nya, kalau X itu nilai XR-nya. Nah, karena kita mencari kesalahan aproksimasi A-nya itu sama dengan 1%, maka di iterasi 5 itu kesalahan aproksimasinya sudah 0%. Berarti akar dari persamaan tersebut kita terdapat pada iterasi kelima dengan nilai X sama dengan minus 0,41402, yang mana kesalahan aproksimasinya sudah 1%. Selanjutnya kita masuk ke soal nomor 2. Berikut soalnya. Nah, kita di sini mencari nilai X yang memenuhi persamaan dari soal. Nah, dari soal ini kita bisa mengerjakan menggunakan metode iterasi sederhana dengan cara seperti ini. Nah, jadi kita mencari nilai persamaan dari nilai K-nya terlebih dahulu, di mana rumusnya X per 1 kurang X akar dari 2 PT tambah akar dari 2 PT per 2 tambah X, kan nilai PT-nya diketahui sama dengan 3. Jadi kita tinggal substitusikan nilai 3-nya. Kemudian karena ini akar, jadi saya mau mengkuadratkannya. Dan kemudian kuadratnya dipindah ruaskan, jadi dapat hasilnya 0,0025 sama dengan 6x per 1 kurang x dikali 2 tambah x. Kemudian kita kalikan silang dan dapat hasilnya 0,005 dikurang 6,0025x dikurang 0,0025x kuadrat. Nah, di sini saya ingin menyederhanakannya menjadi angka yang lebih kecil lagi. Kita bagi dengan minus 0,0025, kemudian dapat hasilnya minus 2 ditambah 2401x ditambah x kuadrat sama dengan 0. Nah, kemudian ini bisa kita faktorkan dengan memindahkan minus 2 ke sebelah kanan menjadi 2, berarti x dikali x ditambah 2401 sama dengan 2, dan kita dapat nilai x-nya 2 per x tambah 2041. Saya misalkan dengan x0-nya sama dengan 1, dan saya ingin mencari kesalahan aproksimasinya di 10 pangkat min 6. Kemudian kita masukkan ke nilai x gx sama dengan udah dapat tadi 2 per x tambah 2401. Kemudian kita lanjutkan di Excel untuk mencari metode iterasi sederhananya, dimana rumusnya tadi x dengan gx. Kemudian karena saya tadi ingin mencari kesalahan aproksimasinya di 10 pangkat min 6, berarti kita telah dapat di iterasi kedua. Kita berhenti di situ, di mana nilai x-nya udah dapat 0,0005
0,83298597, di mana di situ kesalahan aproksimasinya berada pada 3,4 dikali 10 pangkat min 7. Berarti ini udah mendekati dengan kesalahan aproksimasi yang mau saya cari tadi, yaitu 10 pangkat min 6. Selanjutnya kita beralih ke soal nomor 3, di mana di sini kita akan menyelesaikan masalah dengan menggunakan metode Gauss-Seidel, dan di sini sudah ada 3 persamaan. Kemudian kita akan mengerjakan soal ini menggunakan metode Gauss-Seidel dengan kesalahan semestinya yaitu 5%. Nah, kita misalkan terlebih dahulu C1 awal, C2 dan C3 nya sama dengan 0. Kemudian hal pertama yang kita harus cari yaitu kita pertama melihat di sini ada 3 persamaan. Nah, di situ kita bisa menyederhanakannya dan mengelompokkannya sesuai dengan C1, C2, C3. Kayak C1 sama dengan C2 ditambah C3 ditambah 3800 per 15. Kemudian ada C2 sama dengan 3C1 ditambah 6C3 ditambah 1200 per 18, dan C3 4C1 ditambah C2 ditambah 2350 per 12. Nah, di sini kita mencari nilai dari masing-masing C, ada C1, C2, C3. Yang pertama C1, kita masukkan nilai yang udah kita dapatkan tadi, terus sesuai dengan misalkan yang pertama tadi, kita misalkan C1, C2, C3 nya sama dengan 0, kemudian kita dapat nilai C1 nya 253,333. Nah, yang kedua ada C2. Nah, di sini ada rumusnya 3C1 tambah 6C3 tambah 1200. Karena tadi C1 nya kita udah dapat di sebelumnya, maka kita substitusikan dengan C1 yang di sebelumnya tadi itu 253,33, kemudian dapat hasilnya 108,889. Begitupun dengan C3. Nah, karena kita udah dapat nilai dari masing-masing C, kita langsung mencari kesalahan aproksimasinya. Nah, di sini kita cari kesalahan aproksimasi dari masing-masing C, yaitu yang ada 3. Rumusnya itu kayak kesalahan aproksimasi C1, rumusnya nilai mutlak dari hasil nilai C1 tadi dikurang C awal per C1 dikali 1%. Begitupun dengan seterusnya. Nah, di sini kita dapat kalau kesalahan aproksimasi dari ketiga C berikut 100%, berarti dapat kalau kesalahan aproksimasi maksimalnya itu 100% juga. Nah, selanjutnya kita mencari menggunakan metode Gauss-Seidel. Di sini kita masih menggunakan aplikasi Excel dengan kita tetap menginput angka-angka dan rumus sesuai dengan yang sudah ditentukan tadi. Nah, di sini kita melihat dan kita akan mencari nilai kesalahan aproksimasinya yaitu 5%. Nah, dari metode Gauss-Seidel yang telah ditampilkan ini, kita melihat bahwa di sini ada di iterasi 3 bahwa kesalahan aproksimasi C1-nya di 3%, di C2 3%, di C3 1%, dan kesalahan aproksimasi maksimalnya 3%. Berarti di sini kita udah berhenti karena kan kita akan mencari kesalahan aproksimasinya ada di 5%. Nah, di sini berarti kita udah dapat nilai C1, C2, C3 nya dari iterasi 3, yaitu C1 nya 287,7582, C2 nya 216,829, C3 nya 309,8218. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.